Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa usia dimanapun berada. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah Statistika Probabilitas. Dan hari ini kita akan membahas satu topik penting ya, yang sering banget ya muncul dalam dunia riset, dunia bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai ukuran pemusatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Nah, pernah nggak teman-teman dengar kalimat ya rata-rata dari pengeluaran rata-rata pengeluaran nih saat ini nih lagi naik gitu ya. Jadi pengeluaran kita nih lagi naik nih sekarang ini nih zaman-zaman sekarang ini nih gitu kan. Tapi kenyataannya kenapa ada juga sih sebagian dari orang itu nggak ngerasa seperti itu gitu kan. Nah, ini hal ini beda ini terjadi karena ukuran pemusatan itu bisa memberikan gambaran yang berbeda gitu ya tentang data. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu mean, apa itu median, apa itu modus, dan kapan masing-masing dari ukuran ini sebaiknya digunakan, dan bagaimana nih contoh kasus nih ya, biar kebayang gitu ya aplikasinya dalam dunia nyata. Oke, siapin catatannya karena ini penting ya untuk analisis data. Yang pertama kita pelajari tentang rata-rata hitung atau mean, nama lainnya juga sama juga dengan rata-rata. Nah, teman-teman, kita tahu ya mungkin bedanya antara populasi dan sampel ya. Jadi, ketika nanti kita bicara mengenai statistik, ada perhitungan-perhitungan atau rumus-rumus yang dia itu berlaku pada populasi dan dia berlaku pada sampel. Nah, hakikatnya kan sebenarnya sampel itu bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang ingin kita teliti kan seperti itu. Nah, berarti kalau kita bicara mengenai populasi, itu berarti adalah seluruh objek yang kita akan teliti, gitu kan, simbolnya pasti akan berbeda ya, tentu saja dengan sampel. Nah, untuk rata-rata simbolnya adalah dengan menggunakan rumus mu ini, teman-teman. Tapi untuk sampel atau bagian dari populasi nanti menggunakan simbol X bar, teman-teman. Namun rumusnya sebenarnya hakikatnya sama ya, bentuknya adalah jumlahan dari seluruh nilai dari pengamatan gitu kan dibagi dengan banyaknya data gitu. Nah, kalau pada populasi katakanlah banyak datanya adalah sebanyak N gitu kan. Kemudian pada sampel banyak datanya adalah sebanyak M, maka rumus untuk mu itu rumusnya adalah X1 tambah X2 terusnya sampai data ke N gitu kan, XN dibagi dengan N atau disimbolkan dengan sigma XI, I berjalan dari 1 sampai N dibagi N. Kalau bentuknya data berkelompok, teman-teman, artinya dalam satu pengamatan ini memiliki eh, pengamatan yang lebih dari satu, gitu ya. Misalnya, misalnya nilai 7 diamati ternyata terjadi sebanyak 10 kali, gitu kan. Nilai 5 terjadi sebanyak 7 kali, seperti itu. Itu berarti sudah masuk dalam data berkelompok, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal kalikan saja datanya dengan frekuensinya. Jadi dirumuskan mu sama dengan sigma I berjalan sampai 1 sampai P, FI dibagi dengan sigma I berjalan dari 1 sampai P, FI, gitu ya. Atau sigma FI dibagi dengan N. Nah, pada data berkelompok di sampel juga sama, berarti tinggal X barnya adalah sigma ya, FI dikalikan XI dibagi dengan sigma FI atau sigma dari FI XI dibagi dengan M. Seperti itu teman-teman. Ini ada contoh sebagai berikut. Ya, katakanlah ini pada populasi ya teman-teman. Jadi ada nilai matematika, ujian matematika dari 10 siswa dalam satu kelas sebagai berikut. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata? Mudah saja teman-teman jumlahkan dulu seluruh datanya. Kemudian di situ kan berarti ada 10 ya, 10 pengamatan atau 10 nilai gitu kan. Masukkan ke dalam rumus. Berarti mu sama dengan dijumlahkan semua sejumlahannya 856 itu dibagi dengan 10. Berarti rata-ratanya adalah 10. Simple ya, mudah. Nah, kalau dia bekerja dalam sampel, ya, nah contohnya seperti ini teman-teman. Dari populasi seluruh karyawan yang berjumlah 500 orang, dipilih sampel acak sebanyak 10 orang. Nah, gaji dari 10 orang karyawan adalah sebagai berikut yang ada pada presentasi ini, pada slide ini.
Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Berarti tinggal teman-teman jumlahkan saja seluruh dari data tersebut, kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 10. Berarti nanti X bar sama dengan X1, X2, X3 sampai banyaknya sampel, ya, banyaknya sampel kan sebanyak M, berarti sampai XM, data terakhirnya dibagi dengan M, atau bisa dituliskan sebagai sigma I berjalan sampai MXI dibagi dengan M. Atau X bar sama dengan 69,96 dibagi 10. Dapatnya adalah 6,969. Begitu teman-teman. Kemudian bagaimana nih kalau media bekerja pada data yang berbentuk distribusi frekuensi? Nah, nanti di Vicon kita akan belajar nih ya, bagaimana caranya membuat tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya banyak kaidah sih untuk menggunakan bagaimana mencari panjang kelas ya pada tabel distribusi frekuensi. Salah satunya adalah kaidah Sturges ya. Namun saat ini kaidah Sturges itu nggak melulu digunakan dalam pembentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lebih lanjut dalam Viconnya, gitu ya. Bagaimana caranya apa namanya menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan mulai saja. Bagaimana caranya mencari rata-rata ya dalam data yang berbentuk distribusi frekuensi. Misalnya ya, datanya adalah sebagai berikut di atas ini ada 50 data atau 50 pedagang kecil di Kota Depok gitu kan. Dan hasil dari distribusi frekuensinya didapatkan hasil seperti ini gitu ya. Kita tahu bahwasannya di data tersebut ya, data yang paling kecil yaitu sebesar 99, data yang paling besar yaitu sebesar coba teman-teman cari di situ 100, sepertinya yang paling besar di sini 100. Nah, bisa kita cari ya di sini. Kita bisa cari nanti data terbesar 141 seperti itu ya. Ada lagi yang lebih besar. Nah, nanti kita bisa cari ya. Itu kita nanti akan coba apa 146 ini ternyata ada 146 ya, teman-teman ya tertingginya ya. Nah, eh, kelas interval kelas itu ya dia harus mencakup data yang paling sedikit dan data yang paling besar seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Nah, hasilnya sebagai berikut, distribusi frekuensi sebagai berikut, dan kita coba akan menghitung bagaimana nilai rata-rata dari data yang berdistribusi frekuensi. Nah, karena bentuknya adalah range ya atau interval, kita membutuhkan yang namanya suatu nilai yang mewakili dari range tersebut. Nah, nilai tersebut adalah nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Mudah sekali teman-teman, tinggal teman-teman cari titik tengah dari kelas interval. Caranya adalah menjumlahkan data paling minimal ditambah dengan data paling maksimal dibagi dengan 2. Ya, jadi 102 itu dapatnya dari 99 tambah 105 bagi 2. Ya, 99 tambah 105 berapa? 100, eh, 204 ya. 204 dibagi 2 adalah 102. Seperti itu. Kemudian 109 juga didapat dari 106 ditambah 112 dibagi 2. Ya. Dan seterusnya sampai kelas terakhir ya. 141 ditambah 147 dibagi 2. 288 dibagi 2, 144 sebagai berikut. Nah, berarti nanti untuk eh, rumus ini kan FIXI. Jadi ini adalah XI-nya teman-teman ya. Inilah nanti yang akan dikalikan dengan frekuensinya. Jadi nanti ada satu tabel ya, yaitu tabel perkalian dari nilai tengahnya atau XI-nya atau XT-nya, boleh pakai XT ya. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya, didapatkan sebagai berikut. Jadi 102 dikalikan 11, 1122. 109 dikalikan 16 dapat 1744 dan seterusnya sampai 144 kalikan 2 dapatnya 288. Dan selanjutnya pada kolom ini teman-teman jumlahkan saja. Jatuhnya menjadi 5.740. Nah, setelah itu teman-teman 5.744 ini dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 50. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada suatu contoh, ya, teman-teman. Ini juga adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Dan nanti kita coba ingin menghitung bagaimana sih rata-rata pengeluaran makan siang per hari dari sampel karyawan tersebut, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya untuk yang kedua yaitu median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Nah, kalau kalian pengen tahu yang namanya nilai tengah, itu artinya kalian harus tahu yang namanya urutan. Jadi harus ngerti dulu urutannya dari yang terendah sampai tertinggi.
Karena kan kita ingin tahu ya di tengah-tengah yang mana. Jadi data pertama kali itu harus Anda urutkan dulu ya. Diurutkan dulu dari data terendah ke data yang terkecil. Nah, seperti biasa untuk data nanti diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi data yang sifatnya adalah data tunggal ya, atau dia tidak memiliki distribusi frekuensi, dan juga yang kedua adalah data kelompok. Nah, untuk median di sini ya, yang pertama untuk data tunggal, teman-teman lihat nih ya, teman-teman lihat jumlah dari banyaknya data. Kalau datanya itu jumlahnya ganjil, teman-teman, rumus dari mediannya itu tinggal teman-teman eh, n plus satu dibagi dua. Jadi banyaknya datanya berapa ditambahin satu dibagi dua. Contohnya nih misalnya nih ya, kalau datanya itu ada tiga, teman-teman, berarti setelah diurutkan, berarti dia tiga tambah satu dibagi dua, yaitu data kedua, seperti itu. Nah, kalau datanya itu dia genap, teman-teman, sebenarnya ya, kalau teman-teman lihat dari rumus ini kan banyak nih ya. Nah, tapi sebenarnya filosofinya nggak sulit kok, teman-teman. Jadi teman-teman kalau datanya genap, let's say misalnya datanya 4 gitu ya, teman-teman bagi aja dua datanya tersebut menjadi berarti data kedua ditambah data setelah dua, yaitu data ketiga. Data kedua ditambah data ketiga dibagi dengan dua. Nah, itu adalah rumus untuk data genap ya. Atau ya kalau dirumuskan secara umum yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah satu, kemudian dibagi dengan 2. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah untuk data yang bentuknya berkelompok. Tadi sudah dijelaskan ya definisi dari data berkelompok. Untuk data berkelompok, kita berarti membutuhkan yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari, dan juga kita harus mencari berapa sih sebenarnya tepi bawahnya. Nah, nanti kita kenalkan rumus sebagai berikut, teman-teman. Rumus untuk data berkelompok itu adalah median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dari data, ya, datanya ada berapa, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan F0. F0 itu adalah frekuensi kumulatif yang memuat kelas median atau yang disebut dengan frekuensi sesungguhnya, dikali dengan panjang kelas dari median, teman-teman. Nah, ini rumusnya seperti ini. Median ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F0 dikalikan dalam kurung C. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini ada contoh ya. Contoh bentuknya adalah data tunggal, teman-teman. Nah, ini berarti yang ini yang contoh di sini ada 11 siswa, berarti ganjil ya. Mudah sekali. Berarti ini adalah yang menggunakan rumus yang median ganjil. Nah, teman-teman rumus datanya sebagai berikut. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Berarti yang pertama langkah-langkahnya adalah kita urutkan dulu ya dari terkecil sampai terbesar. Berarti terkecilnya adalah yang 65 ya. 65 ini ada yang terkecil, maksimalnya ada yang 95. Nah, dari situ teman-teman mudah sekali, teman-teman tinggal teman-teman 11, ini kan 11 data ya. 11 ditambah satu berarti kan 12 dibagi 2 berarti data ke-6. Berarti mediannya terletak di data ke-6. Nah, kita cari aja data yang ke-6 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 80 adalah data ke-6. Begitu. Mudah sekali. Kemudian yang selanjutnya nih, kalau bentuknya adalah datanya banyaknya adalah sebanyak 16 atau genap, teman-teman. Nah, bagaimana nih cara mencari median untuk data yang genap? Mudah sekali, sama seperti langkah di data ganjil, teman-teman tinggal urutkan saja dari yang terkecil sampai terbesar, ya. Seperti ini, berarti terkecilnya 54, 55, 60, dan seterusnya sampai yang terakhirnya 92, teman-teman. Kemudian, teman-teman, dari situ, teman-teman gunakan rumus yang tadi ya. Tadi ya, median sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 plus 1 bagi 2. Berarti, teman-teman, kalau datanya ada 16, 16-nya bagi 2 dulu. Berarti berapa? 8. Berarti data ke-8 ditambah setelahnya angka 8. Berarti data ke-9. Data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi ke-2. Nah, data ke-8 yang mana? Data ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 75. Sebelahnya 77 dibagi 2. Berarti dapatnya adalah 76. Mudah sekali ya. Mudah ya. Jadi nggak sulit sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk nih caranya mencari median untuk data kelompok. Kita sudah tahu ya tadi tabel distribusi frekuensi, dan tabel distribusi frekuensi ini nanti akan diajarkan pada saat Vicon. Jadi teman-teman datanglah pada saat Vicon karena nanti akan Bu Silvana jelaskan bagaimana sih caranya mencari eh,
distribusi frekuensi ya dengan aturan Sturges ataupun nanti teman-teman akan Ibu ajarkan dengan menggunakan metode Excel ya ataupun juga di SPSS juga bisa ya kita menggunakan mencari tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita coba ya mencari median dengan data yang berbentuk distribusi frekuensi seperti ini, data-data tadi ya. Bagaimana caranya mencari media untuk data berdistribusi frekuensi seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu teman-teman harus mencari dulu yang namanya frekuensi kumulatif lebih kecil dari ya. Mencari frekuensi kumulatif lebih kecil dari bagaimana caranya? Berarti teman-teman tuh harus melihat ya yang eh, berada pada kelas ya. Berada pada kelas yang pertama itu memiliki berapa data gitu ya. Nah, ini kelas pertama ya. Kalau frekuensi kumulatif yang pertama berarti yang dia berada kurang dari atau sama dengan kelas pertama. Di sini di kelas pertama memiliki banyak frekuensi adalah sebanyak 11 gitu kan. Terus kemudian kalau kita masuk yang kedua, jadi frekuensi kumulatif lebih kecil dari kelas kedua. Kalau kita bicara lebih kecil dari kelas kedua, berarti dia memiliki kelas pertama dan kelas kedua, ya kan? Berarti dia mencakup dari kelas pertama dan kelas dua, yaitu frekuensi 11 dan 16, berarti 27. Nah, sekarang frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan kelas ketiga. Kalau lebih kecil atau sama dengan kelas ketiga, berarti dia mencakup kelas ketiga, kelas kedua, dan kelas satu. Berarti 9 tambah 16 tambah satu, yaitu 36. Kemudian frekuensi kumulatif lebih kecil dari 4 sama dengan 4 berarti memuat kelas keempat, kedua, ketiga, kedua, dan satu. Berarti 5 tambah 9 tambah 16 tambah 11 dapatnya 41 ya. Kelas kelima berarti 4 tambah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 16 yaitu sebesar 45 atau teman-teman bisa jumlahkan saja frekuensinya dia berapa 4 ditambah dengan frekuensi kumulatif yang di kelas sebelumnya yaitu 41 gitu kan. Karena dari sini ke sini kan 41, berarti 4 tambah 41 dapat 45. Kemudian ini, frekuensi kumulatif kelasnya ini, berarti tinggal teman-teman tambahkan saja 3 tambah 45, berarti 48. Kemudian frekuensi kumulatif kelas terakhir, berarti teman-teman tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 5, 48, berarti 50 atau pastilah kalau yang terakhir itu adalah sebesar dari seluruh total dari frekuensinya. Begitu, teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua, teman-teman harus mencari nih ya, harus mencari N per 2 datanya. Kalau kita bicara N per 2, karena di situ median adalah nilainya adalah N per 2, berarti kita cari data ke-2, 50 bagi 2. 50 bagi 2 adalah data ke-25. Nah, data ke-25 itu terletak di mana sih? Nah, inilah adalah fungsi dari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, teman-teman. Karena dari situ kita akan melihat data ke-25 itu letaknya di mana. Kalau kita lihat di sini, data ke-25 adalah terletak pada kelas kedua. Kenapa? Kalau kelas pertama itu hanya memuat sampai 11 data atau 11 kursi yang ada di situ. Kemudian kelas kedua itu memuat 27 kursi di situ. Berarti kan 25 terletak di situ ya teman-teman. Ya, berarti dia terletak di kelas kedua. Kalau di kelas ketiga itu terlalu berlebihan. Jadi tidak boleh dia memuat kelas tersebut tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, itu yang disebut dengan kelas median ya, kelasnya itu di mana. Nah, kemudian ya karena rumusnya di situ harus mencari tepi bawah, karena kelasnya sudah ketahuan berada di kelas kedua, berarti tepi bawah itu adalah data paling terendah 106 dikurangi 0,5 yaitu sebesar 105,5. Dan F0 atau frekuensi mediannya adalah 16, begitu teman-teman. Nah, kemudian kita cari range. Range itu adalah jarak dari kelas interval. Nah, teman-teman lihat di sini ini 106 sampai 112. Kalau kita hitungnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita hitung mulai dari titik dasarnya. Jadi jangan seperti ngitung loncat gitu ya. Ya, kita hitung berarti 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, which is ada berapa? Ada 7. Atau kalau teman-teman hitung seperti hitung biasa, berarti tinggal nilai yang paling besar 112 dikurangi 106 itu kan 6 harus ditambahin satu nah gitu ya harus tambahin satu jadi lihat selisihkan antara namanya tepi atas dikurangi tepi bawah kemudian teman-teman tambahin satu nah itu disebut dengan range ya nah berarti di sini ya tepi bawahnya 105,5
kelas frekuensi kelas mediannya 16, range-nya itu 7. Frekuensi kumulatif sebelumnya, teman-teman lihat kalau di sini adalah merupakan kelas median, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini, yaitu 11, teman-teman. Nah, dari itu teman-teman tinggal langsung masukkan ke dalam rumus. Berarti mediannya adalah 105,5 ditambah ya 25, setengah dari data 25 dikurangi dengan 11 dibagi dengan kelas mediannya, frekuensi kelas mediannya 16 dikali dengan range-nya 7. Di 105,5 ditambah 6,125 dapatnya 111,625. Berarti mediannya adalah 111,625 gitu. Nah, nah, ini nanti akan ada juga nih ya latihan-latihan untuk median ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak pada Vicon. Gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah modus, teman-teman. Nah, karena kita masuk yang terakhir yaitu modus dari pembahasan hari ini, video ini. Modus adalah nilai yang sering muncul. Mudah sekali kan ya kita untuk melihat mana sih nilai yang sering muncul ya. Contoh misalnya nih ya, kalau untuk data tunggal ya. Nih ada contoh yang pertama. Jumlah buku yang dibaca oleh 10 siswa dalam sebulan. Nah, kita bisa lihat nih mana sih jumlah buku paling sering ya paling sering yang muncul gitu kan. Ternyata jumlah buku yang dibaca paling sering adalah sebanyak 5 gitu ya. Dibaca sebanyak 5 kali nih yang sering muncul gitu. Kenapa? Karena 5 kali ini adalah yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali begitu teman-teman. Kemudian soal nomor 2 itu nomor 2. Nah, ada data dari 15 siswa nilai ulangan matematika. Teman-teman lihat di sini ya, ternyata ada nilai yang munculnya sama-sama banyaknya, yaitu sebanyak 4 kali, teman-teman. Yaitu 75 dan 85. Boleh nggak, Bu? Manusia ada dua? Boleh. Itu yang disebut dengan bimodus. Kalau yang sebelumnya disebut dengan unimodus. Ya, ini disebut dengan bimodus. Kenapa? Karena 75 dan 85 adalah yang sering muncul dan dia kemunculannya sama-sama 4. Ya, kemudian soal nomor 3 teman-teman ya. Ini survei terhadap jenis film favorit ya. Action, comedy, drama, comedy, action, dan terusnya. Mudah sekali ya untuk menunjukkan mana modusnya yaitu action. Kenapa? Karena action itu muncul sebanyak 5 kali. Kemudian soal nomor 5, soal nomor 5 ini juga nih. Ini adalah suhu harian sebanyak 12 hari ya. Teman-teman lihat di sini ternyata ya ada nilai, ada suhu 20 derajat, 24 derajat, dan 26 derajat yang muncul dengan frekuensi yang sama besarnya atau sama banyaknya, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, ini disebut dengan trimodus ya. Nah, terus kemudian soal nomor 6 nih, ada data seperti ini. Semuanya data jumlah jumlah kopi yang dibeli oleh pelanggan suatu kafe gitu selama 13 terakhir, datanya semuanya satu, 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 gitu kan. Apakah ada modusnya ini? Ada, ini ada modusnya. Modusnya adalah satu, gitu ya. Modusnya ada satu. Nah, ini disebut dengan unimodus, gitu ya. Juga disebut dengan unimodus karena modusnya hanya satu nilai, gitu kan. Kemudian nomor tujuh kalau Anda lihat di sini ya, ini datanya nih ya, data pengukuran tinggi badan ya. Nah, ketika teman-teman lihat di sini, ternyata tidak ada nih data yang eh, frekuensinya lebih dari satu gitu kan. Ini semuanya muncul satu kali. Nah, artinya apa? Data tersebut dia tidak memiliki modus gitu kan. Karena semuanya muncul sekali gitu kan. Nggak ada data nilai yang muncul lebih sering daripada nilai lainnya. Begitu ya teman-teman. Kemudian soal nomor 8 teman-teman bisa lihat juga di sini ya. Ini juga ya, data ini juga tidak memiliki modus ya. Karena apa? Semua nilainya itu muncul kesempatannya cuma satu kali. Ya, mudah sekali ya untuk data tunggal ya untuk menentukan modusnya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau bentuknya data kelompok ya? Seperti biasa, data kelompok itu berarti berbentuk dalam distribusi frekuensi. Nah, dirumuskan sebagai modus sama dengan tapi bawah ditambah A dibagi A tambah B dikali C. Ya, ingat untuk masing-masing buku atau masing-masing pengajar bisa jadi ya rumus itu tidak sama. Tapi yang terpenting bagaimana teman-teman memahami bagaimana fundamental dari rumus tersebut ya. Jadi jangan bingung. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya untuk bagaimana sih maksudnya dari rumus tersebut. Ya, jadi MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah yang
membuat kelas modus. A itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. B adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan C, sebagaimana biasa, yang sebutnya tadi kita sebut range ya, atau panjang dari kelas modus. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ini datanya tadi, data yang seperti tadi. Nah, bagaimana kita cara mencari modusnya? Mudah sekali teman-teman di sini. Teman-teman nanti eh, kelas modusnya berarti pada yang frekuensi paling besar ya, yaitu frekuensi yang di kelas kedua. Ini berarti kelas modus. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung kelas modus? Nah, teman-teman nanti bisa akan mendapatkan jawabannya di Vicon kita besok. Oke, gimana? Sampai saat ini sudah paham ya perbedaan antara min, median, dan modus ya? Ingat ya, angka-angka itu bukan cuma sekedar teori, tapi angka-angka itu bisa bantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih objektif ya di bidang manapun, manajemen ekonomi ataupun riset sosial ya. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap ya, termasuk dengan soal-soal latihan atau diskusi kita nanti, jangan lupa ya, kita akan vikon bareng besok ya, 15 April 2025 pukul 1 siang ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Silakan kalian pahami lagi video ini dan sampai berjumpa pada Vicon besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.